Hai semua, film ini berjudul The Social Network. Film ini menceritakan kisah nyata pendiri Facebook bernama Mark Zuckerberg. Namun, buat kalian yang baru pertama kali nonton film ini akan dibuat bingung karena alur ceritanya yang maju dan mundur. Seperti di tengah film, kita akan dibawa ke masa depan. Kemudian tiba-tiba flashback ke masa lalu. Jadi, agar kalian tidak bingung, saya akan menceritakan alur maju saja. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke alur filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mark Zuckerberg. Terlihat, ia sedang mengobrol di sebuah kafe dengan pacarnya bernama Erika. Erika merupakan sosok seorang perempuan cantik dan baik hati, yang tentunya Mark sangat beruntung dapat memilikinya. Sayangnya, cara bicara Mark cukup membingungkan untuk Erika dengar, karena semua obrolan Mark mengarah ke pemrograman, komputer, dan lainnya. Sehingga, Erika menganggap obrolan Mark tidak seperti orang yang berpacaran. Sampai pada akhirnya, Erika memutuskan untuk putus dan langsung pergi meninggalkan Mark. Akan tetapi, sepertinya Mark tidak terima sambil ia berlari untuk pulang ke asrama. Sesampainya di asrama, ia melampiaskan kekesalannya dengan menulis sebuah halaman di blognya, dengan menceritakan semua kejelekan Erika, seperti brengsek, ukuran BH-nya yang kecil, dan lain-lain. Namun, di tengah kekesalannya itu, tiba-tiba Mark mendapatkan sebuah ide cemerlang untuk membuat sebuah situs yang bertujuan untuk mereview atau memilih cewek seksi di kampusnya. Dan situs ini bernama fashmesh.com. Akan tetapi, untuk itu dirinya memerlukan semua foto cewek di asrama. Dan untuk mendapatkannya, ia pun meretas situs milik kampus. Tidak lama kemudian, sahabat sejatinya datang, bernama Eduardo. Karena kebetulan ia datang, Mark pun meminta agar Eduardo membuatkan algoritma untuk memberi rating para cewek di kampus Harvard University ini. Setelah selesai, Mark pun lalu mengirimkannya untuk dilihat dan divoting oleh semua orang. Manakah cewek yang paling seksi? Kanan ataukah kiri? Kurang lebih seperti itu cara kerja dari Fashmesh. Dan tidak disangka, saat itu juga situs buatan Mark tersebut langsung booming. Sampai-sampai semua isi kampus dibuat heboh untuk memilih para cewek seksi. Kemudian, sampailah di mana Erika melihat situs tersebut, dan para cowok dengan santai mengejeknya. Melihat hal tersebut, Erika pun tampak sedih. Di tempat lain, Eduardo membujuk Mark untuk menghentikan situs tersebut agar tidak terkena masalah. Keesokan harinya, Mark langsung dipanggil oleh pihak kampus Harvard karena pelanggaran yang telah ia lakukan, dan dirinya dihukum dengan 6 bulan masa percobaan akademik. Namun, Mark malah mengatakan seharusnya dirinya diberikan penghargaan karena berhasil menerobos keamanan dari Harvard, yang artinya kita semua jadi tahu bahwa tingkat keamanan Harvard cukup rendah. Lalu berita tentang Mark itu langsung terdengar oleh Cameron, Tyler, dan Diva, yaitu 3 orang pria yang sedang membuat proyek situs online sosial media yang diberi nama Harvard Connection. Setelah itu, Cameron dan Tyler menemui Mark di kampusnya dan meminta waktu untuk berbicara dengan Mark. Kemudian, Cameron dan Tyler mengajak Mark ke tempatnya. Di sana, Mark bertemu dengan Diva. Lalu mereka membahas proyek yang sedang mereka buat. Kemudian mereka bertiga meminta Mark untuk bergabung karena mereka sangat membutuhkan seorang programmer yang kreatif. Mendengar tawaran itu, Mark tidak menyia-nyiakannya dan langsung menerima tawaran tersebut. Di malam harinya, terlihat Eduardo dengan 2 temannya sedang berada di sebuah pesta. Tidak lama kemudian, Mark tiba dan meminta Eduardo untuk mengobrol di luar. Yang ternyata isi obrolan tersebut, Mark ingin meminjam uang sebesar $1.000 untuk modal menyewa server dan membuatnya online. Karena Mark berencana membuat sebuah situs baru, dan jika berhasil, Eduardo akan menjadi CFO-nya dan Mark sendiri akan menjadi CEO-nya. Kemudian Mark langsung membuat situs barunya itu. Siang malam Mark terus bekerja tanpa rasa lelah. Dan setelah 30 hari serta berhari-hari Mark kurang tidur,
Akhirnya pada tanggal 11 Januari 2004 jadilah sebuah situs yang diberi nama The Facebook. Di keesokan harinya, Mark merasa belum puas dengan situs barunya itu. Ia terus memikirkan apa yang kurang dari situs tersebut. Lalu tiba-tiba salah satu temannya menghampiri dirinya dan menanyakan seorang perempuan sekelas Mark bernama Stephanie. Apakah ia sudah memiliki pacar? Mendengar perkataan temannya itu, Mark pun terinspirasi sebuah ide dengan menyediakan kolom pilihan status, yang artinya semua orang bisa melihat status orang lain di akun The Facebook yang dilihat oleh mereka, single ataukah sudah memiliki pacar. Dan setelah semua itu, Mark merasa semua komponen yang diperlukan di The Facebook sudah sempurna dan resmi launching. Lalu karena kelelahan, Mark pun tertidur. Di tempat lain, Diva mengetahui bahwa Mark telah mencuri ide miliknya yang ia lihat dari laptop sang pacar. Mengetahui hal tersebut, Diva bergegas pergi ke tempat Cameron dan Tyler. Sesampainya di sana, Diva langsung memberitahu Cameron dan Tyler bahwa Mark telah membuat The Facebook menggunakan ide dari situs mereka. Mendengar perkataan Diva, mereka tampak kesal dan berencana menuntut Mark karena telah mencuri ide mereka yang membuat Harvard Connection kurang pengunjung. Hari demi hari, Mark dan Eduardo mulai terkenal, terutama di kampus mereka. Serta ada dua cewek juga yang ngefans kepada mereka. Saking ngefansnya, cewek tersebut ngajak mereka berdua ke toilet buat cem-ceman. Setibanya di asrama, tidak sengaja Eduardo melihat sebuah surat dari pengacara Cameron, Tyler, dan Diva yang mengatakan bahwa Mark telah mencuri ide milik mereka dan mereka merasa ini adalah pencurian intelektual. Melihat surat tersebut, Eduardo tampak kesal kepada Mark karena dirinya merasa tidak dianggap sebagai teman, dikarenakan seharusnya Mark memberitahu hal tersebut karena dirinya juga merupakan bagian dari The Facebook. Kemudian di sebuah restoran, Mark bertemu dengan Erika, mantan pacarnya. Di sana, Mark mencoba membujuk Erika untuk mengobrol berdua. Namun, Erika menolak karena dirinya sangat sakit hati kepada Mark. Meskipun kini Mark sudah terkenal, Erika tetap tidak mau dengannya. Mendengar penolakan tersebut, Mark pun tampak sedih. Akan tetapi, tiba-tiba Mark mendapatkan sebuah ide untuk memperluas The Facebook agar lebih dikenal banyak orang. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sean Parker. Ia merupakan seorang miliarder yang mendirikan Napster. Napster merupakan sebuah situs yang dapat mendownload musik secara gratis. Namun sayangnya, dirinya sedang bangkrut. Lalu tidak sengaja ia melihat situs The Facebook. Kemudian ia mencari tahu pembuat situs tersebut yang bernama Mark Zuckerberg. Singkat cerita, Sean pergi dan membuat janji dengan Mark. Di sana, Eduardo tampak tidak setuju Mark menjalin kerjasama dengan Sean. Namun, Mark tidak memperdulikannya karena dirinya tahu Sean memiliki pengalaman di dunia internet. Tidak lama kemudian, Sean datang meskipun dirinya telat 25 menit. Akan tetapi, Mark dan yang lainnya tetap menyapanya dengan baik. Lalu, Sean menceritakan pengalaman-pengalamannya bekerja di situs online yang pernah ia jalani. Dan sebaliknya, Mark menceritakan kemajuan dari situs The Facebook yang sedang ia jalani. Sampai pada akhirnya, mereka pun bekerja sama dan menghilangkan kata "the" dari The Facebook, yang berarti hanya cukup dengan kata Facebook saja. Sesampainya di asrama, Eduardo masih mempermasalahkan Sean gabung di Facebook karena tidak menyumbangkan uang sedikit pun. Namun Mark membantah, meskipun Sean tidak menyumbangkan uang, Sean memiliki pengalaman yang dapat membantu perkembangan Facebook. Lalu singkat cerita, Eduardo pergi ke tempat penyeleksian calon karyawan Facebook yang dibuat oleh Mark. Kemudian, Mark menjelaskan kepada Eduardo tantangan apa saja yang harus para kandidat lakukan. Dan sampai pada akhirnya salah satu dari mereka pun berhasil dan resmi bergabung di Facebook. Di malam harinya, Mark dan Sean tengah berada di sebuah pesta. Di sana, Sean mencoba menghasut Mark untuk mengeluarkan Eduardo. Karena Sean mengatakan bahwa Marklah yang berkuasa dan Marklah CEO dari perusahaan Facebooknya saat ini. Jadi,
Sen menganggap Eduardo tidak perlu berada di sisi Mark karena Mark bisa membangun Facebook sendiri. Namun Mark masih memikirkannya dikarenakan Eduardo adalah teman terbaiknya. Singkat cerita, Eduardo telah pulang dari New York karena diceritakan dirinya pergi ke New York untuk mencari pengiklan di Facebook. Di sana terlihat Sen dan Eduardo tampak bersih tegang. Kemudian Eduardo mengajak Mark untuk ngobrol berdua. Dan ternyata Eduardo masih tidak ingin Sen bergabung di Facebook. Namun kembali lagi Mark merasa Sen itu sangat penting karena dialah yang mengatur pertemuan di kota untuk mencari investor. Keesokan harinya Mark dan Sen pergi ke salah satu perusahaan. Di sana Mark pun mendapatkan investor pertamanya serta mendapatkan suntikan dana sebesar $500.000. Dan setelah itu akhirnya Mark mempunyai sebuah perusahaan yang cukup besar dan nyaman. Namun sayangnya Mark berhasil dihasut oleh Sen untuk mengeluarkan Eduardo dari perusahaan. Mendengar bahwa dirinya dicoret dalam perusahaan, Eduardo sangat marah kepada Mark dan tidak menyangka teman baiknya bisa berbuat seperti itu kepadanya. Kemudian sambil dengan rasa kecewa yang amat dalam, Eduardo pun pergi meninggalkan Mark. Dan tidak lama setelah Eduardo pergi, akhirnya Facebook telah berhasil mencapai 1 juta pengunjung. Dan untuk merayakan hal tersebut, nanti malam Sen akan mengadakan sebuah pesta. Sampailah di malam harinya, semua orang merayakan 1 juta pengunjung itu. Akan tetapi, Mark tidak ikut ke pesta tersebut. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian datang untuk menggerebek pesta tersebut dikarenakan Sen kembali menggunakan narkoba. Yang ternyata Mark lah yang telah memanggil pihak kepolisian untuk menangkap Sen. Dan tidak lama setelah ditangkap, Sen menghubungi Mark. Namun Mark tampak tidak peduli dan membiarkannya. Dan setelah semua itu, sekarang tinggal Mark lah seorang yang berada di puncak jabatan tertinggi sebagai CEO di Facebook. Dan di akhir film terlihat Mark yang sedang menghadapi semua gugatan demi gugatan dari Cameron, Tyler, dan juga Diva soal pencurian ide milik mereka. Tidak hanya itu, Mark juga mendapatkan gugatan dari Eduardo yang merupakan sahabat sejatinya. Namun semua masalah itu mereka lewati dengan jalan perdamaian. Lalu sesudah semua masalah gugatan selesai, Mark membuka akun Facebook dari Erika dan meminta pertemanan kepadanya. Kemudian Mark menunggu sambil terus-menerus merefresh laptopnya untuk mengetahui apakah Erika sudah mengkonfirmasi pertemanannya itu. Dan film pun selesai.